Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas sebuah film berjudul Last Row 2024. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah insiden pembunuhan yang sepertinya baru saja terjadi. Terdengar suara seorang pria yang meminta tolong kepada pihak berwenang dan melaporkan kejadian tersebut. 24 jam sebelum kejadian, terlihat seorang wanita bernama Nancy yang baru saja selesai buang air kecil. Ternyata, Nancy baru saja menggunakan test pack untuk mengecek apakah dirinya hamil atau tidak. Setelah itu Nancy pergi menghampiri rekannya yang bernama Tabitha. Dari percakapan mereka, kita bisa tahu kalau Nancy ternyata sedang hamil. Namun karena banyak sekali pria yang menidurinya, Nancy bingung siapakah ayah dari anak yang sedang dikandungnya. Maka dari itu Nancy tidak mau terlebih dahulu memberitahukan kehamilannya kepada siapapun selain Tabitha. So what are you gonna do about it? Kill it? For real, Nancy. Congrats. Kemudian, setelah itu Nancy pergi melanjutkan perjalanannya untuk ke tempat kerja. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil yang ia kendarai rusak. Alhasil mau tidak mau Nancy harus melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Sesaat kemudian, Nancy yang berjalan sendirian dihampiri oleh rekannya yang bernama Bobby. Daripada terlambat, Nancy pun meminta tolong untuk berangkat bareng bersama Bobby. Bobby yang diam-diam menyimpan rasa kepada Nancy tentu mau membantu Nancy. Singkat cerita, setibanya mereka di tempat kerja, Nancy dimarahi oleh atasannya yang bernama Edward. Ternyata, Edward adalah ayah kandung dari Nancy. Meskipun Nancy adalah putri satu-satunya, Edward tidak memanjakan Nancy sama sekali. Bahkan Edward seringkali memarahi Nancy agar putrinya tersebut tidak bertindak ceroboh. Dirasa Nancy sudah cukup dewasa, Edward mengangkat Nancy sebagai manajer di restoran miliknya itu. Sedikit informasi, hubungan Edward dan Nancy sebenarnya tidak terlalu baik, sebab Edward memutuskan untuk berpisah dengan istrinya sekaligus ibu kandung dari Nancy. Kini, Edward yang malam itu harus berkencan dengan gebetannya pun memaksa Nancy untuk lembur menemani pegawainya yang bernama Jack. Perintah ini pun ditentang langsung oleh Nancy sebab ternyata Nancy tidak begitu menyukai Jack. Dengan berat hati mau bagaimana lagi, Nancy terpaksa harus menuruti permintaan ayahnya untuk melanjutkan shift malam bersama Jack. Melihat tampang Nancy yang murung, Bobby mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mengetahui kalau Nancy harus lembur bersama Jack, Bobby pun menyarankan dirinya sendiri untuk menemani Nancy. Namun Nancy yang tidak mau Bobby kerepotan melarang niatan baik dari Bobby. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Nancy yang sedang hamil pun merasa mual. Sadar apa yang dialami Nancy, Jack mencoba menutupi kehamilan Nancy kepada Edward yang baru saja keluar dari dalam restoran. Good luck on your big date, boss. Thank you. Kemudian, Bobby yang masih melihat kalau Nancy terus-terusan melamun mencoba menghibur wanita itu. Namun hal tersebut malah membuat Nancy emosi dan berujung Bobby ditegur. Di sela-sela pekerjaan mereka, adik Jack yang punya keterbelakangan mental yang bernama Pete tak sengaja menumpahkan bekas makanan orang lain yang hendak ia bersihkan. Meski sedikit kesal, Nancy tak mempermasalahkan hal itu. Namun tidak berselang lama, 4 orang berandalan muncul dengan menggeber-geber motor mereka di luar restoran dan melempar bangkai hewan kepada Nancy. Nancy yang kesal pun sontak memaki-maki mereka dan mengusir ke-4 orang itu. Suck my dick, get it? Hey! Nancy yang masih kesal melampiaskan kekesalannya kepada Pete, membuat Jack langsung menegur Nancy. Sebab Nancy seharusnya paham kalau Pete mempunyai keterbelakangan mental dan tidak bisa bekerja normal seperti mereka semua.
Tapi lagi-lagi, para berandalan itu membuat Nancy kembali kesal, di mana mereka kini malah memasuki restoran dengan menggunakan topeng dan menakut-nakuti para customer. Di situ Nancy mencoba menegur para berandalan tersebut. Hanya saja, mereka malah meremehkan teguran Nancy. Alhasil, Nancy pun menghubungi pihak kepolisian yang padahal semua itu adalah palsu, hanya demi mengusir keempat berandalan itu. Untungnya, keempat berandalan itu percaya dan memutuskan untuk segera pergi dari restoran tersebut. I'll be back later. Atas ancaman tersebut, entah apa alasannya, Nancy yang kesal langsung melampiaskan kekesalannya kepada semua karyawan di restoran milik ayahnya itu. Dari mulai kepada Bobby, Pete, Jack, dan 2 orang lainnya yang kita sebut saja bernama Coop dan juga Max. Mereka semua dimarahi oleh Nancy tanpa ada sebab sama sekali. Sayang, karena terus membantah, Jack yang merupakan pegawai paling lama di restoran itu pun harus dipecat oleh Nancy, karena Nancy sedari awal sebenarnya sudah tidak menyukai Jack. You're fired! Who? But I'm a legacy. Well, you can't fire me. Really? And you're still here. Ketika Nancy sedang merenung di kamar mandi, ia pun diintip oleh Bobby yang khawatir terhadap Nancy. Tapi lagi-lagi, Nancy yang sedang sensitif kembali memarahi Bobby. Tak segan-segan meski Bobby berkata kalau ia berniat untuk membantu, Nancy malah membentak Bobby di hadapan banyak orang. Setelah itu, Nancy mencoba untuk membuang bangkai hewan yang sebelumnya dilempar oleh keempat berandalan. Di situ, bagaikan tidak punya hati nurani, Nancy tidak memperdulikan Jack yang sedang pusing memikirkan jalan hidupnya. Singkat cerita, ketika jam 4 sore, semua karyawan memutuskan untuk pulang dan tidak mau menemani Nancy yang akan melanjutkan shift malam seorang diri. Di situ pun Nancy baru sadar kalau apa yang ia perbuat telah menyakiti hati dari para karyawannya. Setelah membereskan bagian luar, Nancy menghubungi sang ayah untuk memberi laporan keuangan saat ini. Dalam panggilan tersebut, Nancy juga mengatakan kalau ia baru saja memecat Jack. Mendengar perkataan Nancy, Edward seakan tidak percaya bahwa Nancy telah bertindak sejauh itu. Karena perlu diketahui juga, selain Jack merupakan karyawan paling lama, orang tua Jack pun berjasa besar atas terbangunnya restoran itu hingga saat ini. Di tengah malam, Nancy yang seorang diri ketakutan mencoba untuk mengalihkan perhatiannya dengan menyetel musik keras sembari bekerja membersihkan restoran. Sesaat kemudian, Nancy dikagetkan dengan suara ketukan keras dari seseorang. Ketika dicek, rupanya ia melihat kalau motor para berandalan sebelumnya sudah terparkir di luar restoran. Untuk mengusir mereka semua, Nancy pun menggunakan speaker dan berkata bahwa ia saat ini akan benar-benar memanggil pihak kepolisian. Tapi bukannya takut, kini para berandalan tersebut semakin membuat Nancy ketakutan dengan cara menggedor-gedor seluruh area restoran. Tak mau mereka semakin menggila, Nancy akhirnya benar-benar memutuskan untuk melaporkan kejadian itu pada 911. Beruntung sebelum panggilan itu terputus, Nancy berhasil mengirimkan alamat restorannya. Ketika Nancy kembali mengecek keadaan di luar, tiba-tiba secara mengejutkan, para berandalan itu berhasil masuk ke dalam restoran dan memojokkan Nancy. Untuk berjaga-jaga, Nancy segera menyembunyikan sebilah pisau di dalam apronnya. Beruntung, sebelum Nancy dihantam dari belakang, muncul mobil polisi yang langsung membuat para berandalan itu segera pergi. Setelah mendapat keterangan dari Nancy, Pak Ladusing bergegas mengecek keadaan sekitar dan memastikan kalau semuanya baik-baik saja. Pak Ladusing yang merasa semuanya bersih, mencoba untuk menenangkan Nancy yang terus-terusan emosi kepada polisi tersebut. Kemudian, Pak Ladusing pun mengecek keadaan di luar, mematikan selang air dan melaporkan kejadian kepada rekannya.
Bapak Ladusing takut kalau yang membuat kekacauan di restoran adalah pelaku yang sama atas pembunuhan yang baru saja terjadi tak jauh dari tempat itu. Setelah melapor, Pak Ladusing kembali ke dalam restoran untuk bersantai sejenak. Pada kesempatan itulah, Nancy kembali menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan menyuruh Pak Ladusing untuk sedikit serius. Karena sedari tadi, Nancy menganggap Pak Ladusing malah fokus menatapi Nancy. Oh, what? Rape me with your fucking eyes. Excuse me? Phone, and they were driving these stupid fucking mopeds. Di situ, tiba-tiba Pak Ladusing pun sontak menarik Nancy untuk segera pergi dari tempat tersebut. Bukan tanpa alasan, baru diketahui ternyata kasus pembunuhan yang sedang mereka selidiki benar-benar mirip dengan ciri-ciri dari tindakan para berandalan tersebut. Naas, karena Nancy terus-terusan bertanya dan bertele-tele, Pak Ladusing pun harus tewas di tangan dari salah seorang berandalan itu. Nancy yang ketakutan segera bersembunyi di sebuah gudang. Dari balik jendela, ia melihat kekejaman para berandalan yang menghabisi Bapak Ladusing, dan tak lama kemudian, Nancy turut melihat seorang berandalan yang berjalan ke arahnya. Seketika Nancy bersiap-siap dengan pisaunya untuk menyerang pria tersebut. Di tengah ketegangan yang terjadi, Nancy justru melihat Bobby yang malah muncul di waktu yang tidak tepat. Tidak mau Bobby menjadi korban selanjutnya, Nancy segera keluar dan menarik Bobby untuk bersembunyi juga di dalam restoran. Nancy yang tidak memegang ponselnya segera meminjam ponsel Bobby untuk menghubungi sang ayah. Sayang, para berandalan itu pun keburu memasuki restoran. Di sini, Nancy yang ketakutan justru mencoba untuk mengecek para berandalan itu. Namun, inilah yang terjadi. Dengan menggunakan ponselnya Bobby, Nancy menghubungi Tabitha dan menyuruh Tabitha untuk segera datang ke restoran. Tapi belum juga sempat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, para berandalan itu berhasil menemukan keberadaan dari Nancy. Nancy dan Bobby yang kini tak berdaya dipaksa oleh para berandalan tersebut untuk bercumbu. Dan karena Nancy terus menolak, salah seorang berandalan membawa Nancy ke ruangan lain untuk diberkaos. Untungnya sebelum hal itu terjadi, Nancy berhasil melukai si berandalan dan melarikan diri saat itu juga. Di tengah pelariannya, Nancy justru kembali bertemu dengan para berandalan tersebut yang saat itu juga ia tak sengaja menusuk salah seorang berandalan yang ternyata adalah Pete. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi, saat Jack dipecat tadi siang, ia sangat frustasi karena banyak cicilan yang harus ia bayar. Belum lagi ia harus membiayai pengobatan dari sang ibu. Maka dari itu, Jack yang putus asa memutuskan untuk memesan barang haram kepada sahabatnya. Your shift, bud. It was good. Good. I need you to make a left. How's it hanging, Jake? Give it to Petey. I don't got a dime to my name, but drive, Petey, go. Singkat cerita, setelah bertransaksi dengan sahabatnya dan mengambil narkoboy dengan cara curang, Jack yang frustasi mengajak Pete untuk pergi ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Jack kembali membayangkan situasi sebelumnya yang menyebabkan ia keluar dari pekerjaannya. Tiba di tempat yang dituju, Jack menghampiri sekelompok orang yang ternyata adalah para berandalan yang sebelumnya mengacau di restoran. Di hadapan mereka semua, Jack mengatakan kalau mereka telah membuat dirinya dipecat dari pekerjaannya. Tapi bukannya meminta maaf dan merasa tidak enak, salah seorang berandalan di sana malah memaki-maki Jack yang membuat Jack langsung menusuk pria itu. Yo. Melihat apa yang dilakukan Jack, ternyata para berandalan itu pun tidak bisa melakukan perlawanan dan malah takut terhadap Jack dan juga Pete yang kini memegang sebuah pistol. Disitulah Jack menyuruh mereka untuk berjoget menari di hadapannya tanpa alasan yang jelas. Di mana karena terpengaruh oleh obat-obatan terlarang, Jack yang frustasi malah membunuh para berandalan itu. Fuck you, you lame fuck! Right, you're a man. Okay, good. So be a man with a plan, not you a fucking mongrel. I didn't mean it! Hey, shut the fuck up, fucker! Di tengah perjalanan, Pete terus-terusan mengoceh atas apa yang telah mereka perbuat.
Alhasil, dari situlah Pete langsung diturunkan oleh Jack yang menyuruh Pete untuk pergi ke restoran dengan menggunakan topeng dan pakaian dari para berandalan. Ternyata, sesaat dari itu Jack pergi menghampiri Bobby dan juga Coop untuk membawa mereka ke suatu tempat. Rupanya kali ini Jack berencana akan menggunakan pakaian, topeng, dan juga moped milik para berandalan untuk menakut-nakuti Nancy. Hal itu dilakukan Jack hanya untuk membalaskan dendam atas tindakan Nancy sebelumnya. Kemudian kita diperlihatkan di mana Jack dan kawan-kawan menaruh moped tepat di depan restoran. Inilah yang terjadi di balik kejadian sebelumnya, di saat Nancy mendapat ketukan keras dari seseorang yang ternyata adalah Pete. Dan ya, benar sekali, inilah yang sebenarnya terjadi. Sadar kalau Nancy menghubungi pihak kepolisian, Bobby mencoba untuk memperingati Jack. Namun, Jack yang belum puas tetap menyuruh mereka untuk terus menakut-nakuti Nancy. Dan di saat Pak Ladusing memeriksa keadaan sekitar, Jack menyuruh Bobby dan Coop untuk segera berpencar. Namun tanpa diduga, ketika Nancy akan dibawa oleh Pak Ladusing, Jack yang tidak mau dirinya dipenjara langsung membunuh Pak Ladusing. Bobby yang melihat hal itu langsung tidak setuju dan memutuskan untuk melepas topengnya. Saat itulah Bobby pun berjalan ke depan restoran seolah-olah tidak tahu apa yang terjadi. What are you doing? You just killed a fucking cop. You are going to fry along with me and Petey. Melihat Bobby yang bertindak semaunya, Jack memerintahkan yang lain untuk menangkap Bobby dan Nancy agar mereka tidak melapor kepada pihak berwenang. Setelah semuanya berpencar dan mendapatkan Bobby beserta Nancy yang berhasil kabur, kita pun diperlihatkan adegan selanjutnya, di mana Nancy yang tidak percaya dengan semua yang telah terjadi, memutuskan untuk pergi melarikan diri ketika yang lain membopong Pete. Tapi bukannya pergi, Nancy malah kembali ke dalam restoran, membuat Coop yang melihatnya pun langsung mengejar Nancy. Setelah melumpuhkan Coop, kita diperlihatkan Jack yang baru saja selesai menghabisi Bobby. Jack yang merasa kalau rencananya sudah gagal total dan kepalang tanggung, kini bergegas mencari keberadaan Nancy untuk segera dibunuh. Diam-diam, Nancy yang sedari tadi bersembunyi hendak mengambil kunci mobil yang ada di tangan Bobby. Disinilah di tengah ketegangan yang terjadi, Tabitha pun tiba-tiba muncul. Nancy yang bersembunyi di basement berhasil menyerang Jack dari belakang. Pertarungan mereka pun berlanjut keluar restoran yang naasnya dalam kejadian tersebut, Nancy harus tewas di tangan Jack. Setelah apa yang terjadi, kita pun diperdengarkan suara dari seorang pria yang benar-benar persis seperti di awal film, di mana pria itu menghubungi pihak berwenang. Dan pria itu adalah Jack yang seolah-olah menjadi korban atas peristiwa tragis yang menewaskan adik dan seluruh rekan kerjanya. Beberapa waktu kemudian, secara tidak terduga dengan luka yang telah ia terima, Nancy rupanya masih bisa bertahan hidup. Alasan dari ia masih bisa hidup, ternyata Nancy sebelumnya telah membalut badannya dengan daging segar. Alhasil, tusukan yang diberikan oleh Jack tidaklah terlalu dalam. Meski begitu, Nancy juga merasakan rasa sakit karena tidak semua badannya dibalut oleh daging. Melihat Bobby yang telah menjadi korban atas kejahatan Jack, Nancy pun berniat untuk balas dendam. Sementara itu, di sisi lain, Jack pulang ke rumahnya dan bergegas membersihkan luka-lukanya. Tapi disinilah tanpa ia sadari, Nancy sudah berada tepat di luar rumah Jack. Dan sesaat kemudian terdengar bunyi bel di rumah Jack yang membuat Jack sontak keluar mengecek keadaan sekitar. Hingga ketika Jack akan kembali masuk ke dalam rumah, secara mengejutkan, kemudian Nancy yang terluka cukup parah memutuskan untuk berjalan sembari meminta pertolongan.
Sayangnya karena jarak tempuh rumah sakit yang cukup jauh, Nancy yang sudah tidak berdaya lagi langsung terbaring tepat di pinggir jalan. Di tengah teriknya matahari, ayah Nancy pun muncul, di mana ia bergegas menyadarkan anaknya itu. Disitulah Edward baru sadar kalau Nancy telah hamil. My baby. Pada akhirnya, kisah ini mengajarkan peristiwa luar biasa antara hubungan seorang pemilik restoran dengan para karyawannya. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia ini ya. Kita tidak tahu apa yang dirasakan orang setelah kita memaki-maki mereka. Ya, contoh baiknya dari kasus Agus yang disiram air keras. Inilah ngerinya dalam berhubungan dengan orang lain. Kita tidak tahu mana batas kesabaran mereka dan bagaimana mereka bisa baper atau tidak. Tentu yang bisa dilakukan sebagai seorang atasan maupun rekan kerja adalah menegur orang itu baik-baik jika mereka melakukan kesalahan. Jangan sampai ada hati yang tergores dan berujung orang itu bisa membabi buta. Oke deh guys, mungkin segini aja penjabaran alur cerita dari film Lastro 2024. Kita bertemu lagi ya di video-video baru berikutnya dan gua Nandi cabut dulu. Dadah.